nasib program-program Bengkulu nanti Pak. Maka saya katakan pemimpin itu bukan hanya meninggalkan fisik bangunan, tapi harus memastikan keberlangsungan kepemimpinan setelahnya. Maka kalau ditanya kepada Helmi Hasan siapa yang pantas dan layak untuk memimpin Kota Bengkulu 1 tahun ke depan sebagai PJ, adalah Bapak Arif Gunadi, Sekda Kota Bengkulu. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian agar Allah mudahkan, karena keputusannya ada di tangan Presiden. Tapi dengan doa Bapak Ibu sekalian hari ini insya Allah Bapak Presiden akan putuskan PJ Kota Bengkulu ke depan adalah Pak Arif Gunadi. Amin. Paling pantas untuk memimpin Kota Bengkulu ke depan. Dan Helmi Hasan sebagai Wali Kota Bengkulu 10 tahun punya kepentingan untuk keberlangsungan program-program. Ambulan gratis, gerakan peduli yatim. Anak yatim Kota Bengkulu Bu, sekarang yang diasuh kurang lebih sekitar 2.000 orang. Dan itu tanpa APBD 1 sen pun. Kita gunakan seluruh pejabat wajib hukumnya mulai wali kota, wakil wali kota sampai yang terbawah mengangkat anak-anak yatim yang ada di Kota Bengkulu. Apapun agama sukunya kita anggap sama sebagai anak angkat di Kota Bengkulu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, bukan lanjutkan betul. Maka insya Allah ke depan kalau ditanya siapa wali kota ke depan, saya sudah tanya survei kecil-kecilan Pak Bu. Kepada warga Kota Bengkulu, saya tanya siapa yang paling pas cocok untuk melanjutkan ke depan. Maka warga Kota Bengkulu di survei yang kita lakukan 67% meminta Dedi Wahyudi sebagai wali kota ke depan. Bapak Ibu sekalian, mohon Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan Kota Bengkulu menjadi kota yang diberkahi Allah. Kita pastikan rumah ibadah kita, masjid-masjid kita betul-betul bisa makmur. Syukur-syukur bisa buka 24 jam. Kalau masjid musolah buka 24 jam, 100% laki-laki balik sholat berjamaah di masjid, 100% anak-anak menjadi penghafal Quran, saya yakin Kota Bengkulu ini betul-betul akan menjadi kota yang diberkahi. Keberkahan yang kita inginkan bukan batu berubah menjadi emas, tapi keberkahan yang kita inginkan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Lahir generasi-generasi terbaik yang soleh-solehah, yang membanggakan, memuliakan kedua orang tuanya, bangsa, negara dan agamanya. Bapak Ibu sekalian, inilah mungkin yang perlu kami sampaikan. Dan siapapun orangnya, apapun profesinya dan pekerjaannya, dan apapun pangkat dan jabatannya, tanpa hak karena memang tidak memiliki kewenangan, yang mengusulkan Sekda Kota, Arif Gunadi, kepada Menteri Dalam Negeri, atau Mendagri, Tito Karnavian, guna disetujui Presiden, untuk ditetapkan sebagai pejabat wali kota Bengkulu. Secara sadar dan sengaja, orang tersebut melecehkan hak kewenangan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, yang katanya wakil pemerintah pusat, dan hak kewenangan DPRD Kota Bengkulu, yang katanya wakil rakyat, khususnya rakyat Kota Bengkulu, dalam mengusulkan calon pejabat kepala daerah, dalam hal ini calon pejabat wali kota Bengkulu. Demikian diungkapkan beberapa tokoh masyarakat, diantaranya politisi, tokoh organisasi, tokoh jurnalis dan LSM, yang meminta tidak disebut nama, dengan alasan tidak mau dikaitkan dengan Pilpres, Pileg, dan Pilkada, saat diminta tanggapan wartawan Bintang TV, tentang rumor atau isu yang masih menggurita di kalangan masyarakat, terkait penetapan Arif Gunadi, sebagai pejabat wali kota Bengkulu, yang disebut-sebut diwarnai kontroversi, Senin, 23 Oktober, 2023, di beberapa tempat berbeda, di Bengkulu. Sebenarnya, kita semua sudah bisa menebak, siapa yang mengusulkan Arif Gunadi, menjadi pejabat wali kota Bengkulu, termasuk apa motif dan kepentingannya. Tidak sulit kok, anak kecil pun tahu. Tetapi kami tidak bisa menunjuk hidung, karena kita tidak memiliki fakta tertulis, yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, orang yang mengusulkan, juga bukan yang punya kapasitas atau kewenangan, mengusulkan seseorang menjadi pejabat kepala daerah, sehingga usulan yang dia sampaikan, tidak secara formal menggunakan surat resmi, tetapi hanya semacam bisik-bisik tetangga, kata salah seorang tokoh masyarakat, seraya menyebut nama seseorang, tetapi dia minta untuk tidak dipublikasikan. Hanya saja, yang menjadi pertanyaan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bengkulu, apa pertimbangan Mendagri, Tito Karnavian, mengabulkan usulan dari orang, yang sama sekali tidak memiliki kapasitas dan kewenangan, mengusulkan seseorang menjadi pejabat kepala daerah. Oleh karena itu, jika kemudian memicu gelombang protes dari elemen masyarakat, diantaranya dari rakyat Bengkulu bergerak,
atau RBB yang selain sempat menggelar demo menyampaikan pendapat di depan kantor Gubernur Bengkulu, juga melakukan hearing dengan berbagai pihak, adalah suatu realita yang memang layak terjadi, ujarnya. Terpisah, Ketua Markas Daerah, atau Kamada Ormas Laskar Merah Putih, Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, yang juga produser eksekutif dan pemilik Bintang TV, serta pemimpin redaksi media online Agen 07, ketika diminta komentar, berpendapat. Siapapun orangnya, yang tanpa hak memaksakan kehendak, menjadikan Arief Gunadi, sebagai pejabat wali kota Bengkulu, dapat dikategorikan sebagai figur arogan yang melukai hati rakyat Provinsi Bengkulu, khususnya rakyat kota Bengkulu. Sebab apapun alasan dan latar belakangnya, manuver orang yang memaksakan kehendak, menjadikan Sekda Kota Bengkulu, Arief Gunadi, sebagai pejabat wali kota Bengkulu, lewat jalan setapak, sekali lagi, lewat jalan setapak, karena memang tanpa hak dan kewenangan, diyakini bukan demi kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat kota Bengkulu, tetapi untuk kepentingan individu diri sendiri, ujar Khairuddin MDK. Menjawab pertanyaan tentang apa yang dimaksud jalan setapak, sehingga sampai 2 kali diucapkan, menurut dia, agar masyarakat paham, bahwa untuk mengusulkan Sekda Kota, Arief Gunadi, menjadi pejabat wali kota Bengkulu, jalan formal yang harus dilalui adalah diusulkan oleh DPRD Kota Bengkulu, sebagai wakil rakyat Kota Bengkulu, dan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, sebagai wakil pemerintah pusat. Bukan lewat jalan setapak, oleh orang per orang secara individu, meski orang dimaksud, katakanlah, memang orang hebat. Itu namanya lewat jalan pintas, kata Khairuddin MDK. Sebelumnya, seperti diberitakan media KBRN, edisi 23 September 2023, juru bicara fraksi PKB, DPRD Kota Bengkulu, Jaya Marta, mengatakan, DPRD Kota Bengkulu, maupun Gubernur Bengkulu, tidak mengusulkan nama Arief Gunadi, sebagai pejabat wali kota Bengkulu. Menurut dia, yang diusulkan DPRD Kota Bengkulu, Syafriandi, Kamarwanto, dan Atisar Sulaiman. Sedangkan oleh Gubernur Bengkulu, adalah Syafriandi, Atisar Sulaiman, dan Edward Happy. Memang tidak menyalahi, apalagi tersiar kabar, itu berdasarkan usulan dari wali kota, itu yang kita sesalkan, jika benar adanya, kata Jaya Marta, juga sebagaimana dikutip KBRN. Dari studio Bintang TV Bengkulu, Anugrah Halilintar dan Bintang Arjuna Putra.